Izinkan saya akan coba share screen. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kuasa darah Yesus bagi orang yang percaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat tim Sema Adonai yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya akan sharekan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Igrea Siswanto, ya. Jadi kalau Siswanto, Bapak Ibu tentu tahu latar belakangnya dari mana. Ya, saya lahir di Kalimantan, tetapi sebetulnya saya besar di Jogja karena bapak saya berasal dari Jogja, dari Jawa, ya. Nah, saya bertobat ketika saya kuliah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya melayani di sebuah gereja di GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara di Cibubur, ya. Di sana aktivitas dari selain melayani, saya sebagai trainer, ya, trainer menulis buku, ya, sehingga sering diundang di berbagai daerah memberikan pelatihan-pelatihan, begitu ya. Misalnya saya sering diundang di Majelis Pendidikan Katolik Indonesia untuk mendidik, menyampaikan bagaimana pentingnya melayani anak-anak, misalnya begitu. Bagaimana pentingnya seorang tua, ya, di dalam sebuah keluarga Kristen. Kemudian juga saya pergi ke pulau-pulau, ke Papua, melayani, dan puji Tuhan, saya sudah 34 provinsi, saya boleh bertemu dengan banyak orang di sana. Ya. Sekarang Indonesia tambah 4 provinsi lagi, di Papua menjadi 38. Nah, puji Tuhan juga saya dikaruniakan sebuah talenta untuk menulis, sehingga akhirnya ada banyak sekolah yang mengundang saya untuk memberikan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan bagaimana supaya menjadi produktif di dalam menulis, ya. Nah, bekerja sama dengan sekolah Al-Azhar, ya, puji Tuhan. Walaupun saya seorang Kristen pendeta, tetapi Al-Azhar mau mengundang saya, gitu ya, sehingga saya bisa berkenalan dengan banyak orang. Nah, di IKAPI, ya, kemudian dengan jaringan-jaringan pelayanan anak, dan ya, kemudian masuk di gereja-gereja yang besar untuk memberikan training. Ya, ini gereja yang cukup besar di Solo, namanya Keluarga Allah, GBI Keluarga Allah, gitu ya. Nah, saya juga diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah tim untuk menulis sebuah kurikulum superbook untuk modul lanjutan, ya. Kalau Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur pergi ke Malang, Bapak Ibu sekali-sekali nanti boleh mampir di sana. Saya mendirikan kampung sekolah minggu, ya. Di sana ada museum, ada kumpulan buku-buku saya, juga alat peraga. Lalu kami setiap tahun melakukan pelatihan, gitu ya. Kemudian dari tahun 2007 sampai 2015 kurang lebih, saya melakukan siaran radio di berbagai radio di Indonesia, di RRI Sonora, ya, kemudian di Bandung di Maestro, MGT Radio, dan banyak radio, gitu ya. Nah, saya juga melayani anak-anak karena saya melihat anak-anak ini adalah generasi, dan puji Tuhan kami punya lembaga Life Skit Indonesia, sudah ada di 25 tempat, ya. Jadi yang terbaru nanti kami akan buka juga di Bali, ya. Ini Life Skit, tempat anak-anak belajar, bahkan di Papua, di pedalaman-pedalaman kami juga buka di sana. Kami berjejaring, mengakses dengan banyak orang. Nah, semua itu terjadi karena saya merasakan bagaimana kuasa yang Tuhan berikan, gitu ya. Saya tidak mampu, tetapi ternyata Tuhan memampukan melalui kuasa itu, ya. Sehingga juga diberikan kesempatan untuk melayani sebagai gereja mainstream, Presbyterian, gereja Gemit, gereja KST, HKPB, dan sebagainya, ya. Nanti teman-teman bisa juga mengakses beberapa media, buku-buku yang saya tulis ada tersebar di Gramedia, di berbagai penerbit, Gandum Mas Malang, dan sebagainya. Ada ilustrasi khotbah, ada kumpulan-kumpulan kesaksian, ya, dan sebagainya, ya. Karena saya juga punya penerbit, ya. Kira-kira itu sekilas
perkenalan dari saya. Ya, aktivitasnya. Selain saya melayani di Gereja GKIN Cibubur, ya kami berdua, ada 2 pendeta, saya kemudian kebetulan hari ini saya melayani karena pendeta satunya adalah sedang pergi pelayanan misi ke NTT. Baik Bapak Ibu, sebagai ayat firman Tuhan, hari ini kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 sebagai firman Tuhan pendukungnya. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu kuasa darah Yesus, saya akan flashback ke belakang, gitu ya, latar belakang bahwa kenapa terjadi, gitu ya, ada kuasa darah Yesus karena manusia jatuh dalam dosa sehingga dia terpisah, ya, dengan Allah, maka terciptalah jurang terpisah antara manusia dan Allah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 3:23 di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, akibat dosa adalah manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia dan bumi menjadi terkutuk. Kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Ada hukuman, umur dipersingkat, ya, kalah berperang, doa tidak terkabul, penyakit, gereja tercela, dan masih banyak lagi akibatnya. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha untuk kembali memulihkan hubungan yang terputus itu. Ya. Sehingga rencana manusia itu gagal karena keterbatasan manusia. Bagaimana dia bisa menghampiri Allah yang kudus dan mulia, ya, karena jatuh dan terbelenggu dengan dosa. Oleh karena itu, Allah memiliki rencana yang biasa disebut dengan proto-evangelium, yang artinya Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama yang dinyatakan Allah sebagai rencana keselamatan. Yang nanti Anda bisa lihat di dalam Kejadian 3:15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, itulah Injil pertama yang dinyatakan oleh Allah tentang rencana keselamatan. Tetapi manusia seringkali menggunakan kemampuannya sendiri, rencananya sendiri, sehingga itu menjadi sia-sia. Bagaimana dia mampu bisa memulihkan hubungannya dengan Allah. Baik itu melalui pekerjaan, agama, moralitas, semua menjadi sia-sia. Setinggi dan sepintar apapun pendidikanmu, sekaya apapun hartamu, sehebat apapun kekuasaanmu, sesoleh apapun moralitas dan etikamu di dalam beragama, jika tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, maka kematian abadi yang terjadi. Upah dosa, maut bagi setiap orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maaf, saya tidak sedang berbicara tentang doktrin keselamatan. Misalnya predestination dari Calvinis, atau doktrin keselamatan Armenian, atau bahkan doktrin kesucian dari Wesleyan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa di kolong dunia ini tidak ada nama lain selain Yesus, satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus yang dapat membasuh dosa manusia, membenarkan manusia yang berdosa di hadapan Allah, mendamaikan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anaknya yang tunggal itulah yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Oleh karena itu, mari kita hari ini kita akan belajar, mari kita melihat darah yang tercurah itu, makna dari pencurahan darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna pencurahan darah Yesus di dalam perjanjian lama dinubuatkan sebagai bayang-bayang. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Beberapa ayat Alkitab menjelaskan tentang makna kematian Yesus melalui salib yang memiliki arti bahwa kematian Yesus Kristus merupakan bukti bahwa Allah benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang melalui kematian anaknya yang tunggal. Lukas 19:10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Juga bukti bahwa dalam segala hal ia bersungguh-sungguh di dalam menyelamatkan orang-orang yang berdosa secara nyata. Nah, mari kita melihat bahwa darah di dalam lintasan sejarah manusia. Darah perjanjian melalui Kristus yang akan datang dari generasi ke generasi telah membuktikan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Darah adalah satu-satunya jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Ada beberapa catatan tentang kuasa darah dalam sejarah lintasan kehidupan manusia. Yang pertama, Adam dan Hawa. Ketika Allah mengganti daun pohon ara yang dipakai manusia untuk menutupi kepanjangannya dengan kulit binatang, ketika itulah Allah memberikan pengajaran kepada manusia bahwa ketelanjangan adalah lambang dari dosa-dosa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dan kekuatan manusia. Usaha manusia seperti kain kotor di dalam Yesaya 64:6. Dan tidak mungkin menutup kotoran dosa. Hanya persembahan korban Kristus yang dikorbankan, dosa dapat dihapuskan, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Dan contoh berikutnya adalah di dalam Kejadian 15-17 tentang Abraham. Predikat terbesar yang disandang Abraham adalah bapa yang beriman. Dan lewat iman itulah Abraham juga disebut sebagai bapa segala orang benar. Abraham menjadi orang benar bukan karena perbuatannya, tetapi ia benar oleh karena iman. Percaya kepada janji Allah tentang Israel. Keturunan Abraham sebagai bangsa pilihan yang puncaknya pada lahirnya Mesias yang dijadikan korban bagi keselamatan orang-orang pilihan Allah. Tuhan Allah menandai perjanjiannya dengan Abraham melalui dua tanda yang Tuhan ajarkan untuk Abraham melalui melakukannya dengan setia. Yang pertama, mezbah korban bakaran, dan kedua dengan perjanjian sunat bagi anak laki-laki, yaitu dengan dikerat kulit katanya. Nah, oleh karena itu mari kita terus melihat sejarah tentang darah di dalam lintasan manusia. Nah, yang ketiga adalah bagaimana tentang Musa dan Israel, bangsa Israel. Ya. Dan oleh jenang pintu bangsa Israel memberikan tanda nyawa yang layak gantikan hukuman atas rumah tersebut. Musa dan segenap bangsa Israel waktu mereka berada di tanah perbudakan Mesir mempunyai banyak pengalaman mujizat ajaib dengan beberapa di antara kaitan dengan darah. Korban melalui darah hewan yang selalu menunjuk pada darah Kristus. Salah satunya di antaranya adalah peristiwa Paskah. Paskah atau Pesak di dalam bahasa Ibrani artinya melewatkan, Passover. Salah satu makna darah adalah menyelamatkan dari ancaman kematian. Sebab kematian pihak lain telah menggantikannya. Darah yang dioleskan pada jenang pintu bangsa Israel memberikan tanda bahwa nyawa yang lain telah menggantikan
hukuman atas ruh tersebut. Dan berikutnya, Kristus Yesus. Melalui puncak kehidupan pelayanan Yesus Kristus, persembahan korban dengan ditandai oleh darah. Melalui peristiwa Golgota dengan sempurna telah digenapkan. Lewat tanda darah Kristus yang dioleskan pada setiap jenang pintu hati orang yang percaya. Ancaman hukuman mati dibatalkan. Oleh karena darah nyawa Kristus telah menggantikannya. Melalui Kristus imam besar yang membawa darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Kudus. Menjadikan semua orang yang percaya juga sampai di ruang Maha Kudus. Sebab oleh iman mereka semua menjadi kudus. Layak untuk menghadap tata hadirat Allah yang kudus. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Alkitab Perjanjian Baru mencatat beberapa istilah yang menunjuk tentang kuasa darah Yesus bagi orang percaya, yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, darah Yesus adalah alat pembasuhan dosa manusia. Di dalam Roma 5 ayat 9 di sana dikatakan, darah Yesus adalah alat pembenaran bagi manusia berdosa di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, darah Yesus sebagai alat penebusan. Kolose 20, Roma 3:25 dikatakan, darah Yesus sebagai alat pendamaian manusia dengan Allah yang kudus. Efesus 2:13, darah Yesus merupakan jembatan yang oleh manusia berjalan menuju Allah. Ibrani 9:13, darah Yesus membersihkan hati nurani manusia yang berdosa. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, darah Yesus sebagai alat penyucian. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, mari kita melihat ada 7 titik pencurahan darah Yesus. Dan kita akan melihat apa kuasa dan maknanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan banyaknya siksaan berupa cambukan, pukulan, dipaku, disalib, darah Yesus harus tercurah supaya penebusan dapat terjadi. Curahan darah dari Sang Mesias itulah yang menyelamatkan hidup kita. Bahkan setiap tetesan darahnya begitu berarti untuk kita. Untuk menanggung setiap dosa kita. Di dalam Perjanjian Lama, darah korban dipercikkan 7 kali. Dan darah itu untuk pentahiran dan pengudusan bagi bangsa Israel. Dan penggenapannya terjadi pada Perjanjian Baru melalui Tuhan Yesus. Ketika dia mengorbankan dirinya, pencurahan darah yang terjadi juga terjadi sebanyak 7 kali. Di dalam 7 bagian tubuh yang berbeda. Dan di 7 tempat yang berbeda itu merupakan nubuatan di dalam Imamat 16. Setiap kali penumpahan darah terjadi, Tuhan sedang melakukan penebusan tertentu. 7 adalah bilangan kesempurnaan, dan 7 kali penumpahan darah Tuhan Yesus menunjukkan kepada kesempurnaan. Artinya Tuhan Yesus sudah membayar seluruh biaya keselamatan secara total, utuh, lengkap, dan sempurna. Tuhan sudah menanggung semua, maka kita tidak perlu menanggung apa-apa lagi. Firman Tuhan yang tertulis di Imamat itu merupakan gambaran dari penderitaan yang akan Yesus alami. Bagaimana darah Yesus harus tercurah sebanyak 7 kali. Selama masa penderitaan Yesus, 7 titik pencurahan darahnya yang tergenapi
secara sempurna. Mari kita melihat pencurahan darah yang pertama, yaitu peluh yang menjadi titik-titik darah. Peluh juga berbicara tentang susah payah di dalam mendapatkan rezeki. Bapak Ibu, Lukas adalah seorang dokter non-Yahudi yang mempresentasikan kisah sejarah hidup Yesus secara terperinci, yang membahas kemanusiaan Yesus lebih banyak dari 3 Injil yang lain. Dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah pertama kalinya penebusan umat oleh darah Tuhan Yesus dimulai. Lukas menjelaskan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan. Lukas menulis dengan detail karena dia mengerti situasi yang sedang dihadapi Tuhan Yesus. Di dalam pengertian medis bahwa orang yang mengalami tekanan yang berat di dalam batinnya, stres batin yang ekstrim, maka pembuluh darahnya dapat pecah. Bila pembuluh darah di bawah kulitnya pecah dan berpeluh, maka darah keluar dari pori-pori kulit bersamaan dengan peluh. Hal inilah yang dialami oleh Yesus di dalam penderitaannya, sehingga memberikan pelajaran rohani yang amat berharga bagi kita. Pertama, peluh yang menjadi titik-titik darah berbicara tentang pikiran dan kemauan daging. Dari segi ilmu, hal itu bisa terjadi saat seseorang berpikir terlalu keras dan pembuluh darah pecah. Dan ketika Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Titik-titik darah ini menaklukkan kehidupan manusia dan kedagingan kita. Setelah beberapa saat di dalam pergumulan yang berat, yaitu bergumul antara memilih kehendak sendiri atau memilih kehendak Bapa. Pada akhirnya, Yesus memberikan kita sebuah keteladanan, yaitu dengan memilih kehendak Bapa. Bila saat ini kita sedang bergumul dan berjuang untuk menaklukkan kehendak manusia dan kedagingan kita, ingatlah, jangan berjuang kekuatan diri sendiri. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Titik-titik darahnya menaklukkan kehendak manusia kita. Kedua, peluh juga berbicara tentang susah payah di dalam mendapat rezeki. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 di sana dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Hari ini rezeki kita bukan lagi semata dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, tetapi dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Pekerjaan bukan lagi kutukan, tetapi pelayanan. Peluh yang menjadi titik darah itu juga berbicara tentang usaha dengan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kemudian pencurahan darah Yesus yang kedua, yaitu bilur Yesus. Luka bilur-bilur juga berbicara tentang sakit penyakit. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya 53 ayat 4. Pencurahan darah Yesus yang kedua ketika Yesus dihajar oleh tentara Roma sehingga tubuhnya menjadi berdarah-darah dan berbilur-bilur luka. Cara tentara Romawi menyesah dengan cambuk kulit yang diberi potongan gelas, batu atau logam, dan ujungnya ada kait-kait besi. Jadi ketika cambuk dipukulkan kepada bagian tubuh dan kait-kait itu menghujam, maka daging akan robek dan lepas. Bekas-bekas luka inilah yang disebut bilur. Bilur-bilur Tuhanlah yang membuat kita sembuh. Pencurahan darah kedua ketika darah Tuhan Yesus tercurah untuk menanggung segala penyakit kita, sehingga kita perlu memiliki iman akan kesembuhan ilahi. Bilur adalah pendarahan yang terjadi di bawah lapisan kulit akibat luka. Ketika kulit mengalami sayatan benda yang tajam, terjadi luka dan sel-sel darah putih dalam tubuh bersana untuk infeksi yang terjadi. Kemudian luka mengering dan terbengkakan.
Tetapi luka-luka yang dialami oleh Yesus sudah meliputi seluruh tubuhnya, melebihi kapasitas sel darah putih untuk mengantisipasinya. Yesus menebus semua penyakit kita oleh bilur-bilurnya. Kita disembuhkan dari segala penyakit, dan hal itu terjadi ketika Yesus menerima pukulan dan cambukan. Apapun penyakit saya dan Anda, entah penyakit yang disebabkan keturunan atau kutuk, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Itulah kuasa darah Yesus. Dan pencurahan darah yang ketiga, yaitu tentang memar tubuh Yesus. Memar adalah akibat kena tinju serdadu-serdadu Romawi. Ini juga berbicara juga tentang hidup menderita. Dalam Matius 26-27 dikatakan, lalu mereka meludahnya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Pencurahan darah yang ketiga ini Bapak Ibu adalah di istana imam besar ketika orang-orang meninju dan memukul Yesus sehingga terjadi luka memar. Luka memar ini berbeda dengan bilur karena bilur adalah luka yang terbuka dan ada darah yang keluar. Tetapi luka memar adalah luka yang tertutup sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah tetap berada di bawah permukaan kulit, yang kelihatan sebagai warna biru dari permukaan kulit. Pencurahan Tuhan Yesus yang ketiga adalah untuk menanggung kecenderungan kita berbuat dosa dan untuk luka-luka kita. Ketika kita bergulat dengan kelemahan-kelemahan pribadi kita yang mempunyai kecenderungan berbuat dosa, maka kita tidak memerangi dengan kekuatan kita sendiri karena kita tidak akan mampu. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus sudah membayar semuanya dengan luka memarnya. Darah yang mengenai luka dibawah kecenderungan untuk berbuat dosa yang ada pada kita. Dan oleh karena itu semua memiliki hidup kita adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka berdoalah minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengharapkan kuasa darah Yesus memampukan kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Maka kalau kita perhatikan kalimat diremukkan oleh karena kejahatan kita di dalam terjemahan version, di sana dikatakan our iniquities, artinya kecenderungan kita. Bukankah kita ini dalam kehidupan setiap hari selalu cenderung untuk berbuat dosa, berbohong, seks, kejahatan, dan sebagainya. Kita tidak bisa menahan iniquities ini, namun Yesus sudah menanggungnya. Dan memar adalah akibat kena tinju serdadu-serdadu Romawi. Ini juga berbicara tentang tadi hidup yang menderita, tentang beban hidup karena terikat hutang. Dikatakan di dalam Injil Matius 18:34 dikatakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Yesus mati untuk membayar hutang dosa kita sekaligus untuk mencurahkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencurahan darah Yesus yang keempat adalah luka karena mahkota duri. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dan dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bapak Ibu, pencurahan darah yang keempat adalah darah yang keluar dari kepala akibat dari mahkota. Tidak hanya di sekeliling lingkar kepala, tetapi sampai bagian atas kepalanya juga kena duri. Duri-duri itu beracun dan mengakibatkan gatal-gatal dan darah tidak dapat membeku, tidak dapat berhenti keluar. Sehingga ada dua hal yang dihasilkan oleh penderitaan tersebut. Pertama, menebus pola pikir kita sehingga diubah agar selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, menebus kemiskinan dan kesengsaraan kita.
Di dalam Kejadian 3 ayat 17-18 dikatakan, akibat dosa, maka dengan bersusah payah manusia akan mencari rezekinya. Semak duri akan tumbuh di bumi, menyengsarakan manusia. Ini adalah lambang kemiskinan dan kesengsaraan. Melalui mahkota duri, darah Yesus menggantikan kutukan tersebut menjadi berkat kelimpahan di dalam segala hal. Semak duri dan rumput duri adalah simbol kemiskinan dan susah payah di dalam kehidupan manusia. Darah yang mengalir keluar dari luka akibat mahkota duri telah mematahkan kutuk kemiskinan atas kita. Dan berikutnya pencurahan darah yang terjadi di dalam Tuhan Yesus, yaitu tangan yang terpaku. Pencurahan darahnya supaya Tuhan memberikan keberhasilan kepada tangan kita. Di dalam Markus 16 ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pencurahan darah yang kelima ini memberikan keberhasilan kepada tangan kita. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan ialah sekarang tangan kita telah memiliki kuasa seperti apa yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 18 tadi. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana kuasa darah yang mengalir akibat tangannya yang terpaku telah menghancurkan semua kegagalan hidup dan membuat tangan kita menjadi tangan yang diberkati dan penuh keberhasilan. Kita dapat merasakan perbedaan perbuatan tangan kita sebelum mengenal Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, hasilnya adalah seperti di bawah hukum dunia. Kemudian di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan selalu mengalami curahan berkat Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, perbuatan tangan kita suka mungkin memukul, menjamah yang najis. Namun melalui darah yang keluar dari tangan Yesus, kita sudah disucikan. Kita diubah menjadi tangan yang penuh sentuhan kasih. Suka memberi, menolong sesama. 1 Samuel 10 ayat 7 dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Bahkan di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Tuhan membuat segala sesuatu dikerjakan berhasil, yaitu semua yang dikerjakan oleh tangannya. Jadi tangan mewakili keberhasilan dan kegagalan. Yusuf ada di dalam rencana Tuhan dan memiliki karakter yang baik, maka apa saja kerja dengan tangannya selalu berhasil. Yusuf bisa dibuat berhasil oleh Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, kita, Anda semua akan juga dibuat berhasil. Karena kita yang sudah ditebus dan dibasuh dengan darahnya yang keluar dari luka bekas lubang pada tangannya. Darah Yesus yang dicurahkan lewat tangannya yang terpaku telah menghancurkan semua kegagalan hidup kita dan memberkati kita dengan tangan yang penuh keberhasilan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan berikutnya pencurahan darah Yesus, yaitu kaki yang terpaku. Betapa pentingnya kaki kita ditahirkan oleh Yesus, sebab bicara kaki merupakan simbol penaklukan di dalam suatu daerah. Di dalam Ulangan 11 ayat 24 dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi
daerahmu. Darah yang mengalir akibat kakinya yang terpaku telah menjadikan setiap langkah kita kuasa dan penuh kemenangan. Darah yang keluar dari kakinya karena paku membuat kita memiliki otoritas dalam perjalanan hidup kita dan memampukan kita berjalan di dalam jalan yang telah Tuhan tetapkan. 1 Samuel 2 ayat 9 berkata, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dan yang terakhir yaitu luka lambung yang tertikam. Darah dan air yang keluar akibat tusukan di lambung terjadi karena hatinya hancur. Namun kehancuran hati yang telah memulihkan hati kita yang hancur. Ibu yang di Tuhan, pencurahan darah yang ketujuh adalah ketika Yesus ditikam dengan tombak pada bagian lambungnya. Tujuan prajurit itu menikam, memasukkan kematian Yesus. Dan ketika darah dan maksud dari keluar dan jelaskan bahwa pada waktu menikam, tombak itu selip di antara tulang-tulang rusuk dan menembus kardio yang mengandung jumlah kecil seperti air yang letak dekat jantung. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau menyelidiki kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 di sana nyata bahwa Adam yang pertama dibedah sisi tubuhnya, diambil salah satu rusuk ketika ia sedang tidur, maka keluarlah Hawa, istrinya. Begitu juga dengan Kristus, Adam kedua ditikam sisi tubuhnya ketika tidur, dalam kurung di dalam kematian sementara, maka keluarlah jemaat atau pengantin baru yaitu kita. Gernya, ketika ia berkata sudah selesai, maka tidak lama kemudian lahirlah gereja. Para ahli medis memperkirakan bahwa ketika tombak prajurit menusuk lambung Yesus, diprediksi tusukan itu mengenai leher atau hati. Sebab dengan mata tombak sebesar itu akan mengenai tulang rusuknya. Kejadian 2, 21, 23 dikatakan, kisahkan bagaimana proses reproduksi Hawa dimulai tulang rusuk. Adam pertama melahirkan Hawa. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 mengatakan bahwa Kristus adalah Adam kedua yang menghidupkan. Dengan darahnya yang tercurah keluar dari rusuknya melahirkan gerejanya. Yesus adalah founding father sekaligus kepala gereja. Dialah yang akan memerintah dan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Dan dia juga memperlengkapi gerejanya dengan selengkap senjata Allah untuk mengalahkan musuh. Darah dan air yang keluar akibat tusukan di lambung terjadi karena hatinya hancur. Namun kehancuran hatinya telah memulihkan hati kita yang hancur. Nah itulah Bapak Ibu kuasa darah Yesus di dalam 7 titik pencurahan darah Yesus. Dan kesimpulannya, apa yang sudah ditanggung dan dibayar oleh Yesus tidak perlu kita tanggung lagi. Dia berseru, sudah selesai. Itulah 7 titik pencurahan darah Yesus yang telah menebus kita. Setiap perkataan, nubuat firman Tuhan tergenapi dengan detail dan sempurna. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita perlu kembali memaknai penderitaan, kematian Tuhan Yesus yang mengubah hidup kita. Bagi Anda yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, kembalilah ke hatinya. Jangan sia-siakan penderitaan dan kematian
yang telah Dia tanggung untuk hidup kita. Jangan sia-siakan darahnya yang telah tercurah buat kita. Secara khusus buat Bapak Ibu yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari kejatuhan dosa. Jangan tunggu nanti atau besok. Sekarang waktunya untuk berbalik, bertobat dari setiap dosa kita. Barang siapa merendahkan hati, percaya dan bertobat akan menerima keselamatan yang kekal. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat firman Tuhan, di mana kami boleh belajar bagaimana kuasa darah Yesus bagi orang-orang yang percaya, di mana sudah menebus dan memberikan kuasa kepada anak-anak-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan menjadi berhasil. Semua kutuk sudah diputuskan di dalam darah Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan, kiranya Kau materaikan dalam setiap hati kami, tinggal tumbuh berbuah, bahkan kami boleh melakukannya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host.